Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Akhir-akhir ini lagi rame banget kue bika Ambon viral yang harganya super mehong. Nah, di video kali ini aku mau bongkar rahasia resep bika Ambon super lembut dan bersarang sempurna dengan versi yang ekonomis, yang rasanya nggak kalah dengan bika Ambon yang harganya mehong. Meski harganya ekonomis, tapi dijamin rasanya enak banget, lembut, lentur, dan bersarang sempurna. Untuk teman-teman yang mau jualan takjil Ramadan, kue bika Ambon mini versi ekonomis ini sangat recommended banget. Bagaimana resep dan cara membuatnya? Yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 425 ml santan kental dari 1 butir kelapa agar rasanya lebih wangi dan gurih. Tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang dipotong-potong seperti ini, 1 batang serai yang dimemarkan, dan 4 lembar daun jeruk. Nyalakan api kompornya, masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk agar tidak pecah santan. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompornya dan sisihkan. Biarkan dingin baru bisa kita gunakan ya. Kemudian untuk membuat biangnya, siapkan wadah, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Gunakan ragi instan yang masih aktif ya teman-teman. 1 sendok teh gula pasir dan 50 ml air hangat kukuh. Aduk-aduk sampai benar-benar larut, tutup sampai 15 menit. Nah, setelah 15 menit, buka tutupnya. Nah, ini hasilnya berbuih. Berarti tandanya raginya masih aktif ya, teman-teman. Tapi kalau tidak berbuih, berarti tandanya raginya sudah tidak aktif. Sebaiknya teman-teman ganti ragi yang baru ya. Di wadah yang berbeda, masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian untuk telurnya, karena ekonomis, saya pakai 2 butir telur utuh dan 1 kuning telur. Lanjut kita mixer adonannya dengan kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya pucat, putih, dan mengembang. Oh ya, kalau teman-teman nggak ada mixer, teman-teman boleh aduk aja dengan whisk ya. Tapi saran saya lebih baik di mixer seperti ini. Selain lebih cepat larut, untuk hasil kuenya juga akan lebih lembut. Nah, kalau sudah putih, pucat, dan mengembang, ini sudah cukup ya. Oke, lanjut masukkan larutan santan yang tadi sudah kita sisihkan. Ini sudah suhu ruang ya teman-teman. Kita tuang sambil disaring seperti ini agar tidak ada kotoran atau bahan bergerindil yang ikut masuk. Kemudian aduk-aduk agar tercampur rata. Berikutnya, siapkan wadah yang cukup besar. Kita masukkan 200 gram tepung tapioka dan 75 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukkan sambil diayak seperti ini agar tidak ada tepung yang menggumpal ya. Langkah berikutnya, masukkan larutan biangnya. Kemudian masukkan juga larutan santannya. Untuk larutan santannya, kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk agar adonannya lebih cepat larut. Nah, setelah larut baru masukkan sisa santannya, aduk-aduk kembali sampai benar-benar larut dan tercampur merata. Oke, terakhir masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan dan ini sudah suhu ruang ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali dengan spatula, pastikan semua adonannya menyatu dan tercampur rata. Nah, kalau sudah, tutup dengan kain bersih, kita istirahatkan selama kurang lebih 2 jam. Teman-teman, sambil menunggu adonan yang diistirahatkan, di sini aku siapkan tatakan kompor seperti ini. Kemudian di atas tatakan aku letakkan juga loyang yang diisi pasir. Ini tujuannya agar menghasilkan panas yang merata. Nah, ini akan kita panaskan dengan api kecil saja sampai suhu panasnya benar-benar stabil dan siap untuk digunakan. Nah teman-teman, ini setelah 2 jam adonannya diistirahatkan, kita buka ya. Hasilnya sudah mengembang dengan buih-buih yang banyak di atasnya. Kita aduk lagi adonannya agar kembali seperti semula ya. Oke teman-teman, kita kembali ke pasir panggangannya.
Setelah panas, kemudian untuk cetakannya kita pakai teflon dengan 12 lubang seperti ini. Setelah teflonnya benar-benar panas, kemudian olesi dengan margarin agar tidak lengket. Nah, sebelum adonannya dituang ke cetakan, jangan lupa ya teman-teman, diaduk-aduk terlebih dahulu agar tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah. Kemudian tuang adonannya cukup 3/4 bagian saja dari cetakannya, jangan terlalu penuh ya agar kuenya tidak melebar. Nah, kalau sudah, di sini nih kuncinya. Nah, untuk kuenya jangan ditutup dulu ya teman-teman. Kita biarkan terbuka beberapa saat sampai permukaan kuenya mengembang dan berbuih atau meletup-letup. Karena ini sedang proses membuat sarangnya ya. Nah, teman-teman, kalau dilihat permukaan kuenya sudah tenang, baru kita tutup. Kita masak dengan api sedang cenderung kecil saja sampai permukaan atas kuenya kering dan bagian bawah kuenya berwarna kecoklatan. Tandanya kue kita sudah matang. Kemudian angkat satu persatu kuenya lalu sisihkan. Nah, kalau sudah, lanjut panggang lagi kue berikutnya sampai semuanya selesai. Dan tara, kue BK Ambon kita setelah matang semua, untuk satu adonan menghasilkan 28 kue. Nah teman-teman bisa dilihat ya, kuenya terlihat dari permukaannya berlubang-lubang, empuk dan lembut. Ini juga tidak gosong ya, matang dengan sempurna. Kita akan coba belah ya teman-teman. Wow, kuenya bersarang dengan sempurna. Ini juga lembut dan lentur. Manisnya juga pas banget. Dengan modal bahan kurang lebih Rp28.200 untuk satu adonan menghasilkan 28 kue. Per kuenya jatuh di Rp1.008. Teman-teman bisa jual dengan harga Rp2.000 atau Rp2.500 atau sesuaikan dengan modal masing-masing yang teman pakai. Nah teman-teman, akhirnya resep Bika Ambon viral versi ekonomi sudah selesai kita buat. Meski bahan-bahannya ekonomis, tetapi rasanya dijamin enak banget. Lembut, lentur, dan bersarang sempurna. Dengan modal Rp1.000, teman-teman sudah bisa menikmati Bika Ambon viral tanpa menguras kantong. Sekian dulu resep hari ini, semoga bermanfaat dan menambah ide untuk jualan teman-teman selanjutnya. Terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!